Sebenarnya kita ini tayangan perdana sebenarnya baru. Nah, ini adalah podcast perdana kita nih. Bisa kita banyak sederhana. Nah, ini memang Sangat mendukung adanya podcast kita karena Sebelum kamu menonton video ini, tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, like dan share ke teman-teman kamu. halo teman-teman satu negeri, saat ini kita berada pada sebuah negeri, di mana negeri tersebut kita bebas berbicara, bebas mengeluarkan pendapat, bebas menyampaikan unek-unek, dan kita juga bebas ngobrol. Nah, berbicara tentang perikanan budidaya, Provinsi Kepulauan Riau ini secara geografis mempunyai potensi yang cukup besar. Ini bisa kita lihat dari luas lautan Provinsi Kepulauan Riau, sebesar 96% dan 4% diantaranya adalah daratan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Provinsi Kepri ini mengelola potensi yang ada sehingga Provinsi Kepulauan Riau bisa mensejahterakan masyarakat pembudidaya ikan. Nah, saat ini telah hadir bersama kita di studio Negeri Satu Podcast ini Bapak Arul. Bagaimana Pak selama ini kita ini melihat perkembangan budidaya sejauh ini? Mungkin tahun-tahun sebelumnya kita melihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, kemudian ke depannya ini harapan kita ini seperti apa perkembangan budidaya ini? Baiklah Pak Naskar, terima kasih sebelumnya telah mengundang kami berbicara tentang perikanan budidaya. Sebenarnya memang sudah pantas perikanan ini dilarikan ke budidaya, mengingat yang selama ini masyarakat pesisir nelayan kita bekerja sebagai nelayan penangkap ikan, boleh dikatakan mendapatkan hasil penghidupan sehari-hari dengan berburu. Makanya kita mengkonsepkan gimana mata pencarian mereka itu dapat terukur ke dalam suatu boleh dibilang sistem bisnis perikanan, di mana dari modal usaha sehingga panen itu dapat terukur sehingga betul-betul masyarakat itu terbina dari sisi bisa mensejahterakan mereka gitu ya. Secara manajemen sangat baik untuk pendapatan masyarakat nelayan kita. Ya, selama ini memang perkembangan budidaya ini mengalami stagnan gitu, karena sejauh ini kebiasaan dari masyarakat kita ini adalah nelayan, adalah dari perkembangan Provinsi Kepulauan nelayan, kemudian kita merubah pekerjaan mereka menjadi pembudidaya ikan. Dari pembudidaya ikan inilah selama ini kita melihat memang telah banyak bantuan-bantuan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau seperti halnya KJA, KJA, kemudian bibit juga ya, kemudian juga pakan dan beberapa sarana-prasarana lah untuk perkembangan pembudidaya ikan kita di Provinsi Kepulauan Riau. Juga sebenarnya kita melihat ya secara geografis ini Provinsi Kepulauan Riau ini mempunyai ciri khas masing-masing di wilayah kabupaten kota ya. Ya, makanya kedepannya kita mencoba mengkonsepkan pengembangan budidaya itu berbasis komoditas unggulan masing-masing daerah. Kalau kita mencontohkan misal di daerah Kepri yang lebih berbatasan dengan Sumatera itu kan airnya lebih kurang tingkat keasinannya. Nah, di situ kan lebih cocok untuk pengembangan ikan kakap. Makanya di sana di Durai besok, Durai Moro ke Durai ke atas. Oh ya, itu Kabupaten Karimun ya. Kabupaten Karimun kita lebih mengunggulkan pengembangan ikan kakap di sana. Dan memang masyarakat di sana selama ini memang sudah pengembangan komoditas ikan kakap. Ikan kakap Karimun ya. Terus untuk pengembangan sampai ke Bintan ke Batam, memang yang telah ditekuni masyarakat pembudidaya saat itu pengembangan ikan kerapu. Memang di Kepri ini memang ada persaingan komoditas antara kakap dan kerapu. Mengingat tingkat pasar penyerapan produksi kakap dan kerapu ini bersaing di Kepri. Kalau untuk di kerapu memang spesial boleh dibilang untuk
Kerapu ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat kita ya. Dari dulu memang komoditas kerapu di kelompok-kelompok pembudidaya ikan itu memang mereka ini seperti halnya sudah terbiasa dengan membudidayakan ikan kerapu. Ya, itu karena permintaan pasar Kepri ini karena dekat Besar ya? dengan Singapura dan Hong Kong, dan boleh dibilang itu memang kalau kita langsung bilang Chinese kan lebih senangnya masakan-masakan yang lebih menggunakan ikan kerapu. Di situ sebenarnya permintaan pasar meningkat. Oh ya, mereka untuk restoran seperti itu ya? Ya, restoran, Permintaan pasar itu. ya, itu di Hong Kong, di Cina permintaan kerapu itu sangat tinggi. Itu juga Singapura. Memang bukan komoditas konsumsi harian, tapi restoran di sana lebih suka menyiapkan komoditas ikan kerapu daripada jenis ikan lainnya. Terus kalau kita menyampaikan tentang yang kakap sebenarnya lebih kita arahkan ke masalah ke industri pengolahan, karena bisa di-fillet sehingga betul-betul zero waste, semuanya bisa diolah dari komoditas kakap ini, sehingga permintaan pasar Eropa, Australia bisa ditutup dengan komoditas kakap ini kalau memang sesuai dengan permintaan pasar. Ya, selama ini kakap ini kayaknya belum begitu membumi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau ini ya. Ya. Memang beberapa fokus dari pemerintah pusat juga berusaha untuk mengembangkan kakap di wilayah Provinsi Kepulauan Riau ya. Seperti halnya Balai Pengembangan Budidaya Laut sudah mulai mereka memberikan bantuan-bantuan hibah kepada masyarakat budidaya kita di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, itu kan baru Karimun mungkin target kita kakap, kemudian Batam dan Bintan ini komoditas kita adalah kerapu. Nah, bagaimana dengan ini? Dengan seperti halnya Kabupaten Anambas, Kabupaten Natuna, kemudian juga Kabupaten Lingga ya. Secara geografis sebenarnya untuk Kabupaten Lingga ini kan sebenarnya air payau ya, kita lihat air payau. Saya tidak melihat komoditas yang lain yang bisa menjadikan komoditas unggulan bagi Kabupaten Lingga. Beberapa memang selama ini kita lihat Kabupaten Lingga ini sudah mulai seperti halnya dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga ini sudah mulai ke arah komoditasnya udang ya. Beberapa mereka ini bagaimana? Sementara provinsi sendiri apa yang bisa kita lakukan untuk Kabupaten Lingga untuk pengembangan komoditas air payau seperti halnya udang ini? Selama ini bagaimana Pak Harun melihat untuk Kabupaten Lingga sebenarnya? Memang selama ini pengembangan perikanan setelah pasca terbitnya Undang-Undang 23 ini kita memang sedikit agak stagnan, mengingat beberapa kebijakan yang diambil kabupaten kota dan provinsi itu sudah diatur. Air payau itu bukan kewenangan kita ya sebenarnya. Nah, itu yang menjadi istilahnya kita masih menunggu peraturan permen konkuren antara pusat, daerah, dan kabupaten kota membedakan kebijakan masing-masing. Tapi semakin kesini kita sudah semakin melihat bahwa memang perlunya turut campur pemerintah provinsi dalam pengembangan perikanan, walaupun memang kebijakan itu urusan kabupaten kota, tapi alangkah baiknya kalau kita di provinsi ini mengambil alih turut mensupport pengembangan perikanan di Kabupaten Lingga, air payau. Di payau ini. Payau, Kabupaten Lingga. Ya. Kita memang melihat seperti itu. Mereka ini begitu antusias untuk melakukan pengembangan air payau untuk komoditas udang ya. Makanya ke depan Pak Naskar kita mencoba pilot project kita, insya Allah di tahun 2021 kita mencoba pengembangan udang panai ini, walaupun dengan sistem yang boleh dibilang portable, bukan ditambah di bak-bak yang terpal, namun metode boleh dibilang metode intensif pengembangan budidaya udang dan santan. Seandainya besok ini berhasil, kita bisa terapkan ke masyarakat dengan kapasitas yang untuk skala rumah tangga. Itu rencana kita pada tahun 2021 ya, pilot project untuk pengembangan komunitas udang ya, dengan model terpal ya, model terpal. Mungkin semoga berhasil ini target, karena memang fokus kita selain
komoditas kerapu, kakap, kemudian rumput laut. Memang kita berusaha untuk mengembangkan komoditas udang ini ya. Mudah-mudahan tahun 2001 proyek ini menjadi sebuah proyek yang unggulan di pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Karena yang kita ketahui panas kan, udang ini udang Panam ini punya beberapa unggulan, seperti pertama penyerapan pasar yang tinggi. Ya, memang boleh dibilang konsumsi harian walaupun punya nilai ekonomis tinggi, tapi boleh dibilang dia sebagai komoditas konsumsi harian. Di situ pasarnya, serapan pasar lebih tinggi. Untuk ekspor pun ini pintunya terbuka luas untuk mengembang komoditas udang Panam ini. Ya, mudah-mudahan kita mendapat dukungan dari semua pihak dalam pengembangan ini nantinya. Ya, bukan berartinya dengan berkembangnya komoditas baru ini bukan berarti kita melupakan komoditas yang lama ya. Ya. Seperti halnya kakap itu sudah mulai berkembang di Provinsi Kepulauan Riau ini. Nah, kalau memang secara pasar udang ini cukup berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya. Ya, Karena boleh memang dibilang begitu, karena itulah tadi yang saya bilang, serapan pasarnya cukup tinggi di udang, mau konsumsi harian rumahan, mau restoran, semuanya bisa menyerap udang Panam ini. kalau kita lihat dari sisi pembudidaya ikan kita, sumber daya manusia ini mampu nggak kita mengembangkan untuk komunitas udang ini? Selama ini kan mereka terbiasa dengan budidaya kerapu, budidaya kakap, budidaya rumput laut. Kan kita mencoba beralih dengan suatu komoditas yang baru seperti halnya udang dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat kita. Dalam pandangan Pak Arul ini mampu nggak mereka mencoba untuk mengembangkan komoditas udang ini? Ya, sebenarnya begini Pak Askan. Setiap ada perkembangan sosial di masyarakat ini, perubahan sosial, itu masyarakat punya kecenderungan ingin berubah. Saya mencontohkan, misal ada di suatu tempat di Karimun itu sebelum dibikin kan udah dibangun Coastal Area. Dulu sebelumnya mereka itu semuanya nelayan sehingga dibangun Coastal Area, sehingga perubahan tingkat sosial di sana pun ikut berubah. Jadi nelayan sekarang menjadi pedagang-pedagang di sepanjang pesisir tersebut, dan dilihat dari tingkat pendapatan mereka tidak sedikit pun berubah. Jadi perubahan mata pencarian masyarakat itu, kalau memang itu justru meningkatkan untuk lebih baik, nah itu bisa diterima masyarakat kalau kami lihat. Apalagi ini tidak terlalu jauh, masih dalam lingkup kita sebagai nelayan. Ya, sebenarnya kita juga sudah memulainya di Kota Batam juga sudah ada budidaya udang ya kan. Kemudian di Lingga juga sudah ada juga budidaya udang untuk pembudidaya ikan itu sendiri sebenarnya kan. Saya kira memang tidak ada begitu permasalahan ketika beralih beberapa kelompok untuk mengembangkan komoditas udang ini di Provinsi Kepulauan Riau. Oh ya, sebenarnya Pak Rul, ini mungkin ke depannya kita harap mungkin masyarakat pembudidaya ikan ini begitu antusias ya sebenarnya. Seharusnya mereka ini karena kita sudah menyediakan berbagai pilot project dan bantuan-bantuan juga telah banyak yang kita sediakan untuk pengembangan budidaya ikan ini sebenarnya kan. Karena memang potensi kita untuk garapan budidaya ini cukup luas sebenarnya. Nah, kita harap mungkin seperti halnya Lingga, Batam, Karimun, kemudian Anambas dan Natuna ini pembudidaya ikan ini berlomba-lomba seharusnya berlomba-lomba untuk melakukan budidaya. Di sisi lain mereka juga sebagai nelayan, akan tapi tidak tertutup kemungkinan mereka ini melakukan pembudidaya ikan. Secara keuntungan cukup besar budidaya ikan ini sebenarnya daripada mereka ini bekerja sebagai nelayan gitu kan. Nah, untuk Pak Arul sendiri mungkin harapan dari pembudidaya ikan ini seperti apa sebenarnya? Nah, sebenarnya memang
kita harapkan memang ini pengembangan perikanan budidaya di Kepri ini, kita harapkan semua lapisan masyarakat stakeholder seharusnya sadar sebenarnya memang keunggulan kita itu sebenarnya keunggulan kita memang berada di pengembangan perairan pesisir yang sebenarnya potensi keunggulan Kepri berada di situ. Disitulah mungkin kita nanti setiap tahun kita belajar bersama-sama meningkatkan kemampuan kita bersama-sama, satukan visi memang untuk pengembangan ekonomi Kepri ke depan. Kita berharap banyak dari perikanan budidaya ini, dan saya melihat dalam 1 tahun 2 tahun belakangan ini memang stakeholder yang memang terkait dengan pembangunan di negeri Santun Kepulauan Riau ini memang sudah memandang perikanan budidaya ini sebagai salah satu sumber memang pengembangan ke depan Dari pihak eksekutif, legislatif dan juga itu sudah mulai mendukung ya pengembangan budidaya ini ya. Mudah-mudahan masyarakat kita tersejahterakan atau tercerahkan lah dengan program-program yang telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Oh iya, sebenarnya kita ini tayangan perdana sebenarnya baru. Nah, ini adalah podcast perdana kita ini. Kita banyak juga. Nah, ini memang kita mudah-mudahan lah dengan diadakannya seperti hari ini informasi-informasi kepada masyarakat bisa tersampaikan ya. Edukasi juga kepada masyarakat, informasi. Jadi memang tahu kemana kita besoknya nanti. Ini kita cukup maksudnya sangat mendukung adanya Kita karena menyebarkan informasi. Karena wilayah kita memang di antara pulau-pulau ya, secara geografis kita pulau ke pulau, memang kadang-kadang informasi itu jarang disampaikan kepada mereka karena mungkin secara rentang waktu yang cukup lama, kemudian biaya transportasi cukup besar. Mungkin mudah-mudahan lah seperti ini informasi itu cepat sampai apa yang kita buat kepada masyarakat dan masyarakat mengerti sehingga apa yang menjadi tujuan kita dan tujuan masyarakat tercapaikan. Ya, begitu. Ya, baik Pak Rul, terima kasih bersama ini telah hadir di podcast Negeri Santun. Mudah-mudahan kita pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga komit dalam mengembangkan dan mensejahterakan masyarakat kita. Dan mudah-mudahan tidak hanya di Negeri Santun ini juga kita tersejahterakan, tapi di negeri kita sendiri kita mampu untuk berbuat yang lebih baik kepada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honor diambil ya.